Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam pembelajaran matematika, yang mana di sini masih membahas vektor ya. Nah, pembahasan yang pertama adalah panjang vektor atau modulus vektor. Panjang vektor itu merupakan suatu panjang atau besar yang ada dalam suatu vektor, di mana suatu panjang atau besar itu kan bernilai positif ya. Jadi dalam penulisan panjang vektor itu menggunakan tanda mutlak. Bagaimana rumusnya? Yang pertama di sini ada, jika diketahui suatu titik, misalnya di sini titik A, yaitu A1, A2, maka panjang vektor ini dapat dirumuskan dengan mutlak vektor A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, bagaimana jika diketahui dua titik? Nah, jika diketahui dua titik, misalnya titik A dan titik B, maka panjang vektornya ini dapat dirumuskan dengan mutlak vektor AB itu sama dengan akar dari A2 dikurangi A1 dikuadratkan ditambah B2 kurangi B1 dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini ada soal diketahui vektor A yaitu 4 dan negatif 3. Vektor A ini dituliskan dalam vektor kolom ya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang dari vektor A. Penyelesaiannya, seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Nah, karena pertanyaan di sini adalah vektor A, maka rumusnya adalah mutlak dari vektor A, yang mana sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. A1 di sini adalah 4, kemudian A2 adalah negatif 3. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Hasilnya adalah 16 ditambah 9. Kemudian 25. Akar 25 itu adalah 5. Maka panjang vektor A itu adalah 5 satuan. Mudah ya? Kita lanjut ke vektor di ruang dimensi 3. Untuk kemarin kan kita sudah membahas vektor di ruang dimensi 2 ya, yang memuat komponen A dan B atau X dan Y ya. Nah, untuk di ruang dimensi 3 ini memuat 3 komponen, yaitu komponen sumbu X, di mana adalah komponen depan belakang, ini ya, sumbu X, komponen depan belakang, kemudian sumbu Y, komponen kanan kiri, dan sumbu Z, komponen atas bawah. Ketiga komponen tersebut saling tegak lurus ya. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada kubus ya, yang mana diketahui sisi-sisinya. Di sini ada sisi AB yaitu 10 satuan, kemudian sisi BC 3 satuan dan sisi CG 5 satuan. Bagaimana penulisannya dalam vektor di ruang dimensi 3? Vektor itu kan bisa ditulis dalam bentuk metrik kolom ya. Penulisannya adalah, ingat, vektor di ruang dimensi 3 memuat 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Untuk komponen X, itu adalah komponen depan atau belakang. Jadi depan itu kan positif, kemudian belakang itu negatif. Kemudian, yang Y, itu memuat komponen kanan atau kiri. Kanan itu positif, kemudian kiri itu negatif. Kemudian, Z, itu memuat komponen atas atau bawah. Atas itu positif, bawah itu negatif. Nah, perhatikan di sini ada vektor garis dari HB ya. Berarti vektor HB ya. Ini berwarna biru. Kemudian di sini ada berwarna kuning vektor CF. C ke F. Perhatikan di sini panahnya. Yang biru ini titik pangkalnya adalah H dan titik ujungnya adalah B. Kemudian yang kuning di sini titik pangkalnya adalah C dan titik ujungnya adalah F. Berarti penulisannya adalah vektor HB. Kemudian di sini ada CF, bukan FC ya. Nah, bagaimana penulisannya? Pertama kita ke vektor HB terlebih dahulu ya. Perhatikan dari H ini bagaimana menuju ke titik B. Nah, caranya kita cari jalan aja. Nah, kita misalnya ke depan, kita mau ke titik B, kita berjalan ke depan. Ke depan berarti itu dalam komponen X ya.
kita menentukan komponen X terlebih dahulu. Ke depan tuh berarti positif. Berarti positif ya. Positifnya berapa? Ternyata 3, berarti 3. Nah, di sini nih. Berarti komponen X ini adalah 3. Kemudian dari titik E menuju titik B itu kemana? Nah, dari titik E kita menuju ke titik F. Titik F ini ternyata kita ke kanan, berarti nilainya positif. Positif berapa? Positif 10. Kemudian dari titik F menuju B itu ke bawah. Nah, berarti negatif kan? Nah, negatif berapa? Di sini diketahui nilainya adalah 5. Berarti komponen dari vektor HB itu adalah 3, 10, dan negatif 5. Nah, bagaimana vektor CF? Sama seperti tadi caranya, bagaimana kita menuju dari titik C ke F. Komponen X terlebih dahulu ya. Komponen X kita ke depan di sini. Ke depan sebanyak 3 langkah atau 3 satuan. Berarti nilainya positif. Kemudian dari komponen Y, selanjutnya komponen Y yaitu kanan atau kiri. Nah, dari titik B ini ke kanan atau ke kiri? Ternyata tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Berarti titik Y, komponen Y ini adalah 0. Kemudian dari titik B menuju titik F itu ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas ya. Berarti positif. Positif berapa? 5. Berarti vektor CF itu adalah komponennya 3, 0, dan 5. Nah, mudah ya. Intinya, bagaimana caranya kita menuju dari suatu titik pangkal ke titik ujung. Dengan memperhatikan komponen X yaitu ke depan atau ke belakang, dan komponen Y ke kanan atau ke kiri, kemudian komponen Z ke atas atau ke bawah ya. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam vektor di ruang dimensi 3. Di sini ada kesamaan vektor. Dua buah vektor itu dikatakan sama jika besar dan arah kedua vektor tersebut sama. Jadi dalam kesamaan vektor ini memiliki dua syarat ya, yaitu besar dan arahnya harus sama. Misalnya, diketahui vektor A dan vektor B dengan komponen dari vektor A yaitu A1, A2, dan A3. Kemudian komponen dari vektor B yaitu B1, B2, dan B3. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 ini harus sama dengan B1. Kemudian A2 sama dengan B2 dan A3 sama dengan B3. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui vektor A dengan komponen 3, 2, 1 dan vektor B dengan komponen 3, X, dan 1. Jika vektor A sama dengan vektor B, tentukan nilai dari 2X ditambah 4. Cara penyelesaiannya. Nah, di soal tadi diketahui vektor A sama dengan vektor B ya. Nah, hal ini berarti kesamaan dari kedua vektor. Vektor A memiliki komponen tadi 3, 2, 1, kemudian vektor B 3X dan 1. Bisa dilihat komponen masing-masing X ini udah sama, yaitu sama-sama 3. Kemudian komponen Y dari masing-masing kedua vektor ini ternyata belum sama ya. Komponen dari vektor A itu 2 dan komponen dari vektor B ini masih X. Kemudian komponen Z dari masing-masing kedua vektor di sini sudah sama, yaitu sama-sama 1 ya. Dalam soal diketahui jika vektor A sama dengan vektor B, nah maka bisa kita tuliskan. Berarti 3 sama dengan 3, nah 2 sama dengan X. Kemudian 1 sama dengan 1 ya. Untuk mencari nilai X, bisa kita lihat langsung bahwa X sama dengan 2. X di sini sudah kita temukan, hasilnya adalah 2. Nah, maka kita masukkan nilai X ini ke dalam soal tadi, yaitu 2X ditambah 4. 2 dikali X, X-nya adalah 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 4. 2 dikali 2 itu 4, ditambah 4 hasilnya 8. Nah, seperti itu mudah kan? Baik, cukup sekian pembahasan kita dalam vektor di ruang dimensi 3. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.